Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan fikih kita. Pembahasan Kitabus Shalah tentang salat. Coba perhatikan di halaman pertama dari Kitabus Shalah ini ada sekitar 15 bab, ya, 15 bab. Jadi Kitabus Shalah, kitab pembahasan tentang salat ini ada 15 pembahasan yang disebut dirinci dalam bab yang ada berjumlah 15. Bab yang pertama tentang definisi salat, keutamaannya dan kewajiban salat 5 waktu. Bab kedua berbicara tentang hukum-hukum adzan dan iqamah. Bab yang ketiga tentang waktu-waktu salat. Bab yang keempat tentang syarat-syarat, rukun-rukun dan pembatal-pembatal salat serta hal-hal yang disunahkan dalam salat, hal-hal yang dimakruhkan dalam salat dan hukum meninggalkan salat. Bab yang kelima tentang salat sunat. Bab keenam tentang sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Kemudian bab yang ketujuh tentang salat jamaah. Bab yang kedelapan tentang hukum keimaman, yaitu hukum keimaman, ya. Kemudian bab yang ke-9 tentang salat orang-orang yang memiliki udzur. Kemudian bab yang ke-10 itu salat Jumat. Bab yang ke-11 tentang salatul khauf, salat khauf. Bab yang ke-12 itu tentang salat hari raya. Bab yang ke-13 tentang salat minta hujan, istisqa. Bab yang ke-14 tentang salat kusuf, salat gerhana. Bab yang ke-15 tentang salat janazah dan hukum-hukum seputar janaiz, yaitu jenazah. Baik, kita akan mulai al-babul awwalu, ya, kita masuki bab yang pertama. Fi ta'rifis salati wa fadliha wa wujubi as-salawatil khamsi. Bab yang pertama tentang definisi salat dan keutamaannya serta wajibnya salat 5 waktu. Awalan, yang pertama, ta'rifuha. Yang pertama adalah definisinya. Yang pertama adalah definisinya. As-salatu lughatan ad-du'a'u. Salat itu secara bahasa maknanya doa. Secara bahasa, salat itu maknanya doa. Jadi, akhwat, ada sebahagian kelompok atau jamaah dalam Islam ini yang keliru, ya, di dalam memahami salat ini. Ya, pernah nggak barangkali antuna mendengar ada orang yang ketika diajak salat dia katakan dia sudah salat atau dia nanti salat, tapi dia tidak melakukan sebuah gerakan khusus kecuali hanya dia eling saja. Pernah dengar eling? Eling itu ngingat saja, doa ngingat gitu, paham ya? Nah, dia mengatakan kan sholat itu doa artinya, gitu katanya. Nah, ini kelirunya, ya, sebahagian kaum muslimin yang bisa jadi lemah iman juga lemah agamanya, lemah ilmu agamanya, sehingga memaknai sholat itu secara bahasa saja, ya. Padahal yang dimaksudkan sholat itu bukan sekedar makna bahasa, paham ya? Tapi dia adalah makna syar'i. Wa syar'an, berikutnya, wa syar'an ibadatun zatu aqwalin wa af'alin makhsusatin muftatahatin bit takbiri muhtatimatin bit taslimi. Kita ulangi. Ibadatun zatu aqwalin wa af'alin makhsusatin muftatahat
muftatahatun bisa dibaca begitu, ya, pakai tun bukan tin, karena ngikutin ibadatun. Muhtatimatun bitaslimi, muftatahatun bitakbiri, muhtatimatun bitaslimi. Baik, kita akan terjemahkan definisi syar'i, ya. Dan secara syar'i, salat itu adalah ibadatun, sebuah ibadah zatu aqwalin yang memiliki atau mencakup bacaan-bacaan, aqwalin, bacaan-bacaan, wa af'alin makhsusatin, dan gerakan-gerakan yang khusus. Muftatahatun, yang dibuka, bitakbiri, dengan takbir, muhtatimatun, muftatihatun bitakbiri, muhtatimatun bitaslimi, dan diakhiri dengan salam. Muftatihatun bitakbiri, dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, inilah dia definisi salat secara syar'i. Jadi yang diinginkan ketika masuknya waktu salat, untuk salat adalah makna salat secara syar'i, bukan secara bahasa. Jadi ketika masuk waktu salat, baik itu ditandai dengan adzan ataupun tidak, atau disempurnakan dengan qomat ataupun tidak, maka salat yang dimaksudkan itu adalah salat yang maknanya secara syar'i, bukan dia secara bahasa. Yang kalau secara bahasa, betul, dia hanya sekedar eling saja, ngingat saja, doa saja, ya. Tapi yang dimaksudkan atau yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksud dari salat ketika masuk waktunya adalah salat yang dia memiliki bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan yang khusus, yang dimulai dengan apa? Dimulai dengan apa, akhwat? Takbir, dan diakhiri dengan salam. Sampai pun solat yang tidak memiliki gerakan-gerakan lain kecuali hanya berdiri saja. Apa solat yang hanya berdiri saja, akhwat? Iya, solat janazah. Nah, itu pun tetap dimulai, dibuka dengan apa, akhwat? Takbir, dan diakhiri dengan iya, begitu, akhwat. Paham ya, akhwat, ya? Baik, kita lanjutkan. Wa ya'ti tafsiluha fil abwabit taliyati, wa ya'ti tafsiluha, wa ya'ti tafsiluha fil abwabit taliyati insyaallahu. Dan akan datang perinciannya dalam bab-bab berikutnya insyaallah. Baik, kita akan masuki berikutnya. Sanian, yang kedua, fadluha, keutamaannya, yaitu keutamaan salat. Fadluha. Sanian fadluha. As-salatu min akadi arkanil islami ba'da syahadataini. As-salatu min akadi arkanil islami ba'da syahadataini, bal hiya amudul islami. Sampai sini kita terjemahkan dulu. Fadluha, keutamaannya. As-salatu, salat itu, min akadi arkanil islami, termasuk rukun Islam yang paling tegas, yang paling ditegaskan, yang paling dikuatkan, ba'da syahadataini, setelah dua kalimat syahadat. Makanya dalam rukun Islam disebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu, berikutnya apa, akhwat? Terus wa iqamis shalah wa itaiz zakah
wa shaumi Ramadan wa hajjil baitillahil haram. Baik. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Siapa yang bisa terjemahkan? Siapa yang bisa terjemahkan? Islam itu dibangun di atas yang pertama 2 kalimat syahadat. Yang kedua mendirikan sholat. Ini dia. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, pinter, boleh nikah lagi, ya. Baik, ya. Jadi akhwat, disebutkan dalam hadis ini sholat, mendirikan sholat itu termasuk urutan yang kedua dalam rukun Islam ini. Demikian, ya. Bal hiya amudul islami, bahkan sholat itu tiang agama. Amudul islami, bahkan sholat itu adalah tiang agama. Ya, coba bayangkan akhwat, ya, kalau seandainya ada bangunan Islam, ada bangunan, nah tiangnya itu roboh semua, kira-kira bangunannya kuat nggak untuk ditopang tanpa tiang? Nah, inilah kita ini berada di lantai 3, ya. Tiang-tiang penyanggah dari lantai 3 ini ada di mana, akhwat? Di lantai 2. Dan juga, ya, dinding-dinding ini ada tiangnya. Itu untuk menyanggah dinding tersebut, ya. Dan bangunan kita ini ditopang di tiang-tiang yang ada di lantai 2. Lantai 2 itu juga punya dinding-dinding di kanan kirinya. Itulah untuk menahan dinding itu, ada tiang-tiangnya. Begitu juga lantai 2 itu dia memiliki, ya, penopang untuk menahan bangunan itu agar dia bisa kokoh berdiri tegar, itu di lantai 1. Demikian pula di lantai 1 itu tiang itu berfungsi untuk mengaitkan dan menguatkan dinding-dinding sekitarnya. Coba bayangkan kalau seandainya semua dindingnya roboh, kira-kira ada bangunan ini kira-kira atau tidak? Oh, Masya Allah, ini tidak ada bangunan ini, hancur lebur dia. Paham akhwat, ya? Nah, gimana kalau ada seseorang yang mengaku Islam, dia mengaku beragama Islam, ya, lantas dia tidak sholat. Sementara Islam itu dia berupa bangunan, ya, berupa bangunan, dia tidak sholat. Berarti dinding-dinding atau tiang-tiang dari bangunan Islam itu tak dimiliki dia. Kira-kira ada nggak bangunan Islamnya? Ya, pondasinya jelas ada, paham ya? Yaitu 2 kalimat syahadat. Tapi bangunan Islamnya itu bisa jadi tidak ada. Nah, itulah pentingnya apa, akhwat? Sholat. Antunna pingin memperbagus bangunan Islam pada diri antunna, kita pingin memperbagus bangunan agama kita pada diri kita, agama Islam ini pada diri kita, maka kita harus perbagus dulu sholat kita, paham akhwat? Diperbagus dulu, ya, sholat kita, agar bangunan-bangunan Islam yang lainnya mau dibuat dia seperti apapun, ya, bangunannya seperti apapun bangunannya, maka itu harus, ya, didahului dengan tiang berupa sholat itu. Paham akhwat, ya? Baik. Ada orang yang mengatakan begini, aku kan baik sama orang, ya, walaupun aku nggak sholat, gitu katanya, sambil bangga dia. Walaupun aku nggak sholat, katanya, tapi aku kan baik sama orang-orang, katanya. Aku bagikan makanan, aku bagikan uang, dan sebagian hartaku, aku bagikan kepada mereka. Aku kan baik, katanya. Nah, ini hanya klaim saja. Bahkan dia menyebutkan amalannya tersebut bisa jadi riya. Hancurlah sudah amalannya. Kan begitu. Ya. Ya, akhwat sekalian. Nah, ini pentingnya kita, ya, memiliki bangunan tiang dalam Islam ini berupa apa, akhwat? Apa itu? Apa bangunannya? Apa bangunannya?
Salat, akhwat. Baik, kita lanjutkan. Waqad faradaha Allahu ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lailatal mi'raji fauqa sab'i samawatin. Kita terjemahkan dikit-dikit ya. Waqad faradaha Allahu, sungguh Allah telah mewajibkannya, ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, lewat nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lailatul mi'raji, di malam Isra Mi'raj, fauqa sab'i samawatin, dari atas langit yang ketujuh. Masya Allah ya. Jadi ini keutamaan solat ini. Selain dia sebagai rukun yang paling tegas dalam Islam, rukun yang paling tegas, yang paling kuat dalam Islam, dia juga sebagai tiang-tiang bagi bangunan Islam. Sekaligus ternyata kewajiban solat ini tidak seperti kewajiban yang lainnya. Secara khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil titah solat itu dari langit yang ketujuh, bahkan di atas langit yang ketujuh. Nah, luar biasa. Jadi ini bukan hal yang sepele solat ini. Kelihatannya saja dia sepele, gerakan seperti itu yang cuma sebentar, padahal luar biasa, akhwat, ya. Wadzalika dalilun ala ahamiyatiha, ya. Itu merupakan dalil yang menunjukkan urgensinya, pentingnya, ahamiyatiha fi hayatil muslimi, dalam kehidupan seorang muslim. Kita muslim, nah, harus kita jadikan solat itu sesuatu yang penting, sesuatu yang urgen, urgent kata orang sekarang. Penting dia. Ya akhwat. Ya. Sesibuk apapun kita, sesulit apapun kita, luar biasa, solat ini tidaklah dia gugur kewajibannya kecuali karena kondisi-kondisi tertentu. Seperti contohnya dalam kondisi ya berhalangan bagi seorang wanita, ya, yaitu ketika haid dan nifas, ya. Dan dalam kondisi masih ada nyawanya, dalam kondisi masih ada akalnya, dalam kondisi sudah baligh dirinya, ketahuilah akhwat, solat itu masih wajib baginya, ya, selama ada nyawanya, selama ada akalnya, selama sudah dia baligh dari masa kecilnya, wajib akhwat. Bahkan dalam kondisi tak bisa bergerak lagi, seseorang itu nggak bisa bergerak, tapi akalnya masih ada, dan dalam kondisi dia sadar, akhwat, dia harus sholat, wajib sholat, tapi dengan isyarat. Paham akhwat? Bagaimana dengan wudunya? Bagaimana untuk mengangkat hadasnya? Ketika tidak ada orang di sekitarnya untuk bisa membersihkan, maka tetap wajib baginya sholat menurut pendapat yang kuat, ya. Kalau ada orang-orang di sekitarnya, anak-anaknya, pasangan hidupnya, pembantunya, maka merekalah yang membantunya untuk bersuci, bertoharoh, ya, demikian. Nah, adapun dia tak bisa bergerak, walaupun ya tak bisa bergerak dia, tapi masih ada nyawanya, masih ada akalnya, yang masih sehat akalnya, ya, dan dia dalam kondisi sadar ketika itu, hanya saja tidak bisa bergerak karena lumpuh, maka wajib baginya untuk apa akhwat? Sholat. Baik akhwat ya. Ini bahayanya, jangan sampai ya kita ini malah terkena hukuman Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada sebahagian muslim, orang-orang muslim yang mereka ini sholat ketika ada pengawasan dari manusia. Dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha melihatnya.
ya, yang selalu mengawasinya, tak lepas sedikit pun dari mengawasinya. Dia hanya takut kepada orang tuanya, ya. Dia hanya takut mungkin dengan kawan-kawannya. Dia takut dengan gurunya. Salat hanya ketika itu saja. Tapi kalau tak ada yang mengawasinya dalam mata kasatnya, tak ada orang di sekitarnya, padahal Allah melihatnya, padahal malaikat siap-siap mencatatnya, sekaligus mengawasinya sebelumnya, ya. Dia tidak peduli dengan hal itu, seolah-olah dia menafikan keimanan tentang hal itu. Dia tak sholat, tak takut dia kepada Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman mengabadikan perkataan orang-orang yang masuk neraka Saqar. Dia mengatakan, ya, Allah mengatakan, atau orang-orang yang masuk ke dalam surga mengatakan, "Masalakakum fi Saqar?" Apa yang memasukkan kalian ke dalam neraka Saqar? Qalu lam naku minal musallin. Mereka mengatakan, kami dahulu enggak termasuk orang-orang yang sholat, gitu. Dia enggak mau sholat. Sholatnya hanya ketika dilihat, ya, di hari kiamat, ya, baru dia akan rasakan akibat. Baik para akhwat rahimani wa rahimakunallah, ya. Salat, Masya Allah akhwat, itu sangatlah gampang sekali, enggak berat sesungguhnya. Yang bikin berat itu setan, entah dia yang kesetanan, entah dia setannya, ya. Salat itu tidak berat akhwat. Salat itu tidak berat. Coba bayangkan, antuna diberi umur sehari aja dulu, itu berapa jam akhwat? 24 jam. Salat berapa jam akhwat? Berapa kali akhwat? 5. Antuna kalau salat berapa jam akhwat? Satu salat saja dulu 8 jam, 8 menit, Masya Allah. Itu mah cepat itu ya. Kelamaan itu atau cepat? Oh, kelamaan, Masya Allah. Baik, Ustaz tawar ya, 5 menit ya akhwat. Antuna jualan Ustaz tawar ya, 5 menit gitu ya. 5 menit, baik. Kalaulah satu sholat saja 5 menit, ada 5 sholat berapa menit akhwat? 25. Masya Allah, antuna diberikan jatah hidup sehari saja akhwat, itu 24 jam. Sholat yang itu wajib, kewajiban dan rukun yang paling ditegaskan setelah 2 kalimat syahadat. Dia tiang Islam, diwajibkan oleh Allah sampai dijemput di langit yang ketujuh, bukan di langit, di atas langit yang ketujuh, lalu diberlakukan kepada hamba-hamba Allah ini. Itu kewajibannya, tidak ada 1 jam akhwat, cuma 25 menit. 1 jam kurang berapa menit akhwat? 35, Masya Allah. Kebangetan banget ini orang. Sholat cuma sebentar saja, ya. Tidurnya lebih banyak, badannya mau dibesar-besarkan, makan dikasih sama Allah, kan begitu ya? Apa tega, ya? Apa tega dirinya itu mau dihantarkan, siap disiksa sama Allah di neraka Saqar? Ya, akhwat, sholat sesuatu yang ringan untuk dikerjakan, nggak pakai modal akhwat, ya kan? Nggak pakai modal. Modalnya sudah diberikan sama orang tua, betul nggak? Antuna nggak perlu pakai modal, modalnya cuma gerakan dan bacaan saja. Waktunya singkat, cepat, ya. Nah kalau dikerjakan, selamat, insya Allah Ta'ala, ya akhwat. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Sudah akhwat, nggak ada pilihan bagi kita kecuali kita harus sholat, ya. Sholat, jangan males melakukan sholat, ya. Akhwat, jangan sampai kita gara-gara nggak sholat itu masuk neraka Saqar. Perhatikan akhwat, ya. Neraka itu api seluruhnya akhwat, ya. Apinya itu panasnya 70 kali ketimbang
api yang paling panas di dunia, akhwat. Kalau antunna mau tahu, ya, besi-besi yang menyusun bangunan ini itu dipotong itu dengan alat. Bahkan dia dilebur, dibentuk dengan alat yang sesungguhnya terlebih dahulu dipanaskan dengan api, akhwat. Paham ya? Lihat, seperti itu hebatnya api di dunia yang dia bisa melumerkan, ya, melumerkan benda-benda padat, benda-benda keras yang kalau tubuh kita dipukulkan benda keras itu, masya Allah, ya, luar biasa, bisa hancur lebur, hancur remuk badan kita ini, kan begitu. Nah, apinya kalau membakar kita, api di dunia ini itu gosong-song, hancur bahkan, ya. Nah, di akhirat itu 70 kalinya. Apa tega dengan tak sholat yang dia singkat dan bisa cepat kita sengsara di akhirat, akhwat. Tega banget sama dirinya, ya akhwat ya. Coba berpikir yang sehat, jangan seperti orang yang gila tak sehat. Tidak ada pilihan bagi kita kecuali kita harus sholat. Kecuali kalau ya para akhwat punya penghalang sholat, ya. Tapi jangan pura-pura karena nggak diteliti, ya kan? Tidak diteliti. Ketika diingatkan sama ayah dan bundanya, ya, papa dan mamanya, abi dan uminya, nak, sholat. Mami lagi halangan. Baik. Tak mungkinlah papi sama maminya tengok, kan gitu. Betul kan? Atau ditunjukkan, ini loh pembalutnya, ya, sambil diputar-putar begitu. Ya kan? Kan enggak harus gitu kan? Iya. Ya. Udah berakhir. Sholat ya. Iya, maksudnya sholat, Ustadz pesankan supaya sholat ini, akhwat. Ya. Baik akhwat, paham ya akhwat ya? Ya. Ingatlah, Allah Maha melihat kita sholat maupun tak sholat. Jangan sampai jadi bencana di akhirat, ya akhwat, ya. Baik. Ini cantik-cantik enggak sholat, masya Allah, hanya jadi bahan bakar neraka saja, akhwat, ya. Cantik-cantik tak sholat, hanya jadi bahan bakar di neraka di akhirat, ya akhwat. Baik, kita cukupkan, nanti kita akan lanjutkan, akhwat. Kasih tanda ya akhwat. Wadzalika dalilun ala ahamiyatiha fi hayatil muslim. Sampai di sini. Baik. Akhwat, kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.